Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam persaudaraan, salam nusantara. Bertemu lagi dengan Abang Misteri 212 dalam konten Adi Misteri 212. Kali ini saya ingin menjabarkan tentang meditasi atas permintaan daripada subscriber ataupun penonton yang bertanya melalui WA, Facebook ataupun komen. Malam ini saya ingin menjelaskan manfaat dan kegunaan daripada meditasi itu sendiri, sehingga teman-teman di rumah mungkin bisa melakukannya. Insya Allah untuk metode dan prakteknya nanti akan saya jelaskan. Saya akan praktekkan di part kedua nanti. Jadi kali ini saya akan menjabarkan dulu manfaat dan kegunaan daripada meditasi itu sendiri. Dengan keadaan zaman sekarang yang terjadi di seputar kita dengan adanya corona, sehingga kadang membuat pikiran kita mudah stres, depresi, karena ruang gerak kita tidak bebas dan tidak seleluasa seperti tahun-tahun sebelumnya kita melakukan aktivitas. Dengan keadaan kebutuhan ekonomi, permasalahan-permasalahan kita hadapi, sehingga kita tidak mendapatkan solusinya, sehingga membuat pikiran kita stres dan depresi. Harusnya pada zaman sekarang ini kita bangkitkan kembali perenungan diri dengan namanya melakukan meditasi. Meditasi bukan memberikan solusi, tapi meditasi memberikan relaksasi ke tingkat pemikiran yang lebih baik lagi, yang lebih positif, sehingga ruang otak kita yang kita pergunakan selama dari pagi sampai sore, kadang malam di waktu tidur pun kadang pikiran kita tidak berhenti, dia bekerja terus dengan yang pekerjaan, permasalahan yang kita hadapi. Sehingga dengan meditasi kita memberikan ruang kepada otak kita untuk bisa istirahat sejenak, kemudian raga kita untuk bisa lebih fokus dan konsentrasi, sehingga kita akan mendapatkan ide ataupun otak kita semakin lebih berimajinasi, lebih kreatif, lebih mendapatkan ide-ide ataupun solusi-solusi yang lebih baik lagi. Meditasi mampu menurunkan tingkat rangsangan emosional seseorang dan membawa suatu keajaiban yang lebih tenang, baik secara psikologis maupun secara fisiologis. Dengan meditasi mampu menurunkan kecemasan, kecemasan perasaan yang reaktif dan agresivitas. Dengan meditasi akan terjadi reaksi individu yang mampu meningkatkan kesehatan secara umum dan memperlancar proses metabolisme tubuh. Laju denyut jantung lebih teratur, lebih normal lagi, peredaran darah lebih lancar, kemudian mengatasi berbagai macam penyakit, mendorong racun, toksin ataupun kotoran yang ada dalam tubuh kita untuk keluar. Kemudian menurunkan tingkat egosentris atau emosional, sehingga hubungan intrapersonal ataupun intrapersonal menjadi lebih lancar lagi. Meditasi adalah praktek relaksasi yang melibatkan pelepasan pikiran. Jadi dikala kita meditasi, kita membutuhkan kita harus mematikan cipta pikiran kita, matikan kasah pendengaran kita, kemudian mematikan raga tidak merasakan. Jadi betul-betul kita masuk pada interens alam bawah sadar kita. Karena dikala kita sudah mematikan cipta, tidak memikirkan apapun, kemudian tidak mendengarkan apapun yang ada di sekeliling kita, dan tidak merasakan apapun di raga kita, sehingga itulah proses interens, perputaran antara sadar dengan tidak sadar itu dia berputar, sehingga kita akan mendapatkan solusi-solusi, kemudian menyatunya diri kita ke dalam diri yang sesungguhnya. Meditasi adalah praktek relaksasi yang melibatkan pelepasan pikiran dari semua hal-hal yang menarik, yang membebani maupun yang mencemaskan dalam hidup kita sehari-hari. Makna harfiah meditasi adalah kegiatan mengunyah atau membolak-balikan pikiran, membolak-balikan dalam pikiran dan memikirkan dan merenungkan. Meditasi adalah kegiatan mental yang terstruktur
dilakukan selama jangka waktu tertentu, apa itu 20 menit, 30 menit, ataupun 1 jam, paling bagus sampai sejam atau 2 jam. Sehingga kita bisa mendapatkan penyelesaian, mendapatkan ide ataupun memberikan solusi dari setiap masalah pribadi, hidup, dan perilaku kita. Dengan kata lain, meditasi melepaskan kita dari penderitaan pemikiran baik pemikiran baik dan pemikiran yang buruk, yang sangat subjektif, yang secara profesional, yang berhubungan dengan langsung dalam kelekatan kita terhadap pikiran. Meditasi merupakan olahraga atau latihan yang diperlukan oleh otak atau pikiran. Pikiran yang sehat mempengaruhi kesehatan tubuh dan dan kehidupan kita. Meditasi sendiri sudah dilakukan oleh orang-orang sejak zaman dahulu. Meditasi yang dilakukan secara teratur mempunyai manfaat untuk jangka yang panjang. Dan berikut penjelasan manfaat daripada meditasi itu sendiri. Yang pertama, meningkatkan kemampuan berkonsentrasi. Hidup di zaman seperti sekarang ini, Anda harus mampu mengerjakan berbagai pekerjaan, menyelesaikannya segera dan mendapatkan hasil agar Anda mampu secara maksimal. Terkadang Anda perlu melupakan segala hal. Bermeditasilah, karena ini membantu Anda dalam berkonsentrasi lebih baik. Kemudian yang kedua, pikiran menjadi tenang dan damai. Ketika Anda sedang menghadapi masalah atau situasi yang rumit, Anda juga harus tetap tenang agar Anda mampu menangani situasi lebih efektif. Meditasi tidak menghilangkan masalah, tetapi secara mental membuat Anda lebih kuat dan tenang dalam mengatasinya. Yang ketiga, meditasi mampu mengendalikan emosional Anda. Meditasi membuat pikiran Anda lebih kuat. Dalam meditasi, cobalah berinteraksi dengan diri Anda. Luapkan kekacauan Anda dalam bermeditasi. Jangan meluapkannya dalam sehari-hari, marah, takut, khawatir. Memang tidak bisa dihilangkan dalam kehidupan. Janganlah Anda membiarkan perasaan tersebut mengendalikan Anda. Meditasi melatih otak mengatasi emosi secara positif. 4. Mencegah penyakit. Jadi, jika pikiran Anda nyaman dan mampu menangani setiap masalah, tentu fisik Anda juga mendapat pengaruh yang positif. Berlatihlah dengan sungguh-sungguh untuk meditasi, membantu Anda mencegah masalah seperti penyakit jantung, asma, dan stres, depresi, masalah-masalah yang susah kadang kita pikirkan secara logika. Itu dengan meditasi pikiran kita tenang, sejuk, damai, sehingga kita bisa mendapatkan solusi-solusi ataupun permasalahan yang lebih kita keluar dari permasalahan kita. Manfaat meditasi itu sendiri, yang pertama, jalan untuk masuk ke dalam kesadaran jiwa. Jadi dikala kita bermeditasi, kita sudah matikan cipta kita, pikiran, matikan karsa tidak mendengarkan, matikan raga kita tidak merasakan. Secara otomatis kita sudah masuk pada interens tubuh, maka alam sadar kita berbalik pada alam bawah sadar. Jadi jalan menuju ataupun jalan masuk pada kesadaran jiwa diri kita. Yang kedua, jalan untuk introspeksi diri. Maka dengan meditasi kita lebih banyak mengkoreksi diri kita, mengintrospeksi diri kita. Mungkin banyak kesalahan-kesalahan kita, sehingga dari kesalahan kita belajar untuk bisa jadi benar. Kemudian yang ketiga, jalan untuk berkomunikasi dengan Sang Pencipta. Karena dikala kita meditasi, hati kita jangan sampai kosong. Kita tetap harus dengan zikir, mengingat
Tuhan, mengingat Allah sesuai dengan zikir yang Anda inginkan. Kemudian yang kelima, jalan untuk masuk meraih ketenangan batin. Karena dengan meditasi kita mendapatkan ketenangan batin yang luar biasa. Itu yang saya rasakan, kebahagiaan batin yang luar biasa. Jadi Anda kalau dengan betul-betul melakukan meditasi, maka Anda akan mendapatkan ketenangan batin yang luar biasa. Dengan meditasi menjadikan tubuh kita menjadi sehat. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang tenang. Yang kelima, menghilangkan stres. Jadi selain sebagai olahraga pikiran, otak, meditasi juga membantu menurunkan kadar stres dan tidak membiarkan emosional kita membiarkan emosi diluapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga di dalam setiap menghadapi setiap masalah kita selalu lebih fokus dan lebih tenang. Tekanan hidup selalu datang di luar prediksi dan kadang itu menyiksa pikiran kita ketika menghadapi situasi yang sulit, misalnya kehidupan ya, terutama ekonomi, kecelakaan dan keadaan yang darurat lainnya. Jadi Anda harus mampu menjadi pribadi yang kuat dan akan membuat efek pada pribadi diri kita, kan semakin kuat. Artinya membiasakan diri kita untuk bermeditasi, maka kita akan lebih kuat dalam setiap menghadapi segala berbagai macam masalah. Mungkin itu saja untuk penjabaran meditasi saya malam ini. Untuk metode dan prakteknya nanti akan saya sampaikan di part 2 nanti. Karena ini saya jabarkan atas pertanyaan daripada subscriber ataupun teman-teman yang ada di rumah melalui komen, ada yang langsung menelpon ataupun WA ataupun Facebook, sehingga malam ini saya membuat konten untuk penjabaran tentang meditasi. Silakan Anda lakukan meditasi dengan cara Anda, tapi nanti setelah ada praktek teori yang akan metode yang akan saya sampaikan, ataupun di part kedua nanti ada cara-cara untuk melakukan meditasi. Nanti Anda di rumah bisa melakukannya. Yang penting Anda melakukannya dengan sungguh-sungguh, maka Anda akan mendapatkan hasil yang maksimal. Kemudian ada pertanyaan dari subscriber atau teman-teman yang lain tentang ekspor kami di hutan. Sering ada penampakan kuntilanak, kabinasa ataupun genderuwo ataupun makhluk-makhluk lain. Ada pertanyaan-pertanyaan yang tapi ya saya akan coba untuk menjawabnya. Jadi gini, kuntilanak, genderuwo ataupun kabinasa itu sebenarnya mereka itu bukan namanya. Itu hanya penamaan daripada manusia itu sendiri saja. Karena di setiap daerah itu berbeda-beda nama-namanya. Nah, kalau di Jawa, kalau di sini namanya kabinasa, di Jawa genderuwo. Kalau di sini kuntilanak ya hampir sama juga kuntilanak. Kalau di sini pok-pok atau ya pok-pok, di Jawa kuyang atau di Kalimantan kuyang. Jadi setiap daerah itu punya nama masing-masing. Tapi seintinya mereka itu adalah bangsa jin yang menyerupai saja seperti itu. Sesuai dengan tempat-tempat yang mereka ingin tempati gitu. Jadi itu saja mungkin untuk penjabaran ataupun klarifikasi daripada penampakan makhluk. Ada yang bertanya kenapa bisa ditangkap oleh kamera HP. Jadi mohon maaf teman-teman, jadi kamera HP itu sebelum kami melakukan ekspor sudah kami lakukan menetralisir energinya dulu, atau namanya dalam bahasa diritual dulu agar bisa menangkap makhluk-makhluk astral. Dan di lapangan pun, di lokasi itu kalaupun ada energi yang energi makhluk atau energi negatif, kalau dia energinya sedikit, maka mungkin ada cara kita untuk bisa membantu memadatkan mereka agar kita bisa membuat video. Tapi kalaupun ada di tempat-tempat di hutan ataupun energinya lebih besar, maka tidak perlu kami lakukan pemadatan, mereka sudah padat sendiri. Maka dengan sendirinya handphone itu atau kamera bisa menangkap wujud daripada makhluk yang kita cari. Ya
tentunya harus dibekali dengan ada namanya pemagaran, kemudian ada penguncian, ada peleburan juga. Karena kalau kita ingin melakukan hal-hal seperti itu, kalau kosong ya namanya bodoh diri. Jadi memang resikonya terlalu besar, tapi alhamdulillah kita insya Allah selalu minta perlindungan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan. Dan untuk penjabaran meditasi, metode atau caranya nanti akan saya sampaikan di part kedua nanti. Untuk teman-teman yang belum subscribe, bantu di subscribe dan di like. Kemudian yang ingin komen silahkan masukkan komennya di kolom komentar agar kami lebih semangat lagi di dalam setiap membuat video ataupun berbagi kepada teman-teman tentang suprametafisika. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam persaudaraan, salam Nusantara.